Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana kaum muslimin ini sudah mulai sadar yaitu tentang kebohongan-kebohongan para Habib-Habib Ba'alawi. Nah di sini teman-teman, viral tarawih bubar saat Habib Lutfi jadi imam. Kita tahu sendiri ya teman-teman ya, keilmuan dan kesolehan para Habib-Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini teman-teman. Nah ini lebih unggul ya, yaitu kiai-kiai Nusantara dan para ustadz-ustadz. Yang dimana para Habib-Habib Ba'alawi ini teman-teman, mereka itu hanya menyombongkan nasabnya, hanya berbangga-bangga dengan nasab, tapi ketika berceramah nol. Tapi ketika mereka itu ya membacakan bacaan Al-Quran seperti Bahar bin Smith, kenyataannya ya bacaannya banyak salahnya, hancur lagi teman-teman. Nah maka dari itu kaum muslimin di Nusantara ini sudah mulai sadar yaitu mengenai ajaran-ajaran kebohongan-kebohongan para Habib-Habib Ba'alawi. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ketika Habib Lutfi bin Yahya yang menjadi imam sholat tarawih di Masjid Raya Pekalongan, para jamaah malah bubar. Hal ini sebagaimana dengan peristiwa nyata yang terjadi pada tanggal 18 kemarin atau malam tarawih pertama, di mana ketika itu Habib Lutfi bin Yahya mengajukan diri agar dirinya saja yang menjadi imam sholat tarawih di masjid tersebut. Para jamaah yang melihat Habib Lutfi maju ke sejadah sang imam membuat para jamaah di sana merasa tidak suka, di mana mereka selama ini dengan tegas mulai menolak menjadi makmum dari seorang Habib, bahkan siapapun Habibnya. Sehingga ketika mengetahui Habib Lutfi bin Yahya yang menjadi imam, lebih dari separuh jamaah memilih keluar dan batal melaksanakan sholat tarawih di masjid tersebut. Nah teman-teman ya, jadi ada sebagian ya kaum muslimin yang tidak ikut yaitu di belakang imam gitu teman-teman. Jadi meninggalkan ketika Pak Lutfi ini menjadi imam. Ya kita tahu sendiri kan teman-teman ya, Pak Lutfi ini seorang pembohong yang memalsukan makam, yaitu siapa? Makam KRT Sumodiningrat itu dirubah menjadi bin Yahya teman-teman. Yang ngapain kita ya bermakmum kepada seorang pembohong teman-teman ya. Nah ya ini pendapat masing-masing teman-teman ya, yang mereka itu membohongi umat. Ya lebih baik sholat tarawih ya di masjid lain teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hari-hari ini kita banyak melihat tentang perjuangan si Azir Ubaidillah dengan si Faris Baswedan, tentang pembelaan mereka yang membabi buta terhadap khurafat yang menyelisihi akidah kaum muslimin dan juga akidah fuqaha, apalagi akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan sahabatnya. Subhanallah, yang parahnya lagi si Azir Ubaidillah begitu ringannya membela kemungkaran dan kebatilan yang dilakukan oleh Jindan, Habib Jindan. Kita lihat, bayangkan sudah jelas-jelas dia mengeluarkan kata-kata yang menyesatkan si Habib Jindan di YouTube. Kita nonton sendiri bahwasanya orang yang tidak menyelesaikan hafalan Qur'annya di dunia masa hidupnya, nanti di dalam kubur dia akan menyelesaikan hafalan Qur'annya. Ini kan kesesatan. Kalau seperti itu caranya, mending kita nggak usah lah menghafal Quran di dunia. Kita mati aja nanti. Yang penting kita punya niat, kita mati dalam kubur kita hafal Quran. Kan ini kesesatan. Terus juga si Faris Baswedan, kita lihat juga membabi buta membela kelakuan Habib-Habib Ba'alawi ini dengan mencungkil atau menukil-nukil pendapat ulama untuk membela nafsu-nafsunya Ba'alawi, nafsunya para habaib. Kelihatan sekali orang-orang seperti ini mutasahil dalam agama ini. Sama halnya si Faris Ubaidillah, mutasahil. Mereka membabi buta membela kelakuan Ba'alawi dengan menukil pendapat ulama, menukil riwayat-riwayat yang dimana khilafiyahnya sangat besar, juga riwayat-riwayat yang maudhu, yang doif. Mereka memaksakan diri untuk membela
para habaib. Cuma saya bertanya kepada kalian, wahai Azir Ubaidillah dan juga Faris Baswedan, saya mau bertanya kepada kalian, datangkan saya riwayat atau pendapat ulama yang muktabar tentang adanya jalan-jalan surga di Tarim. Ya nggak akan mampu ya teman-teman ya, si Gus Azir sama ya Pak Faris Baswedan nggak akan mampu. Nah, ajaran mereka ini ajaran penuh dengan kebohongan. Ya mana bisa menunjukkan riwayat kalau di Tarim itu jalan-jalan menuju surga, nggak akan mampu teman-teman. Lawang ketika debat kemarin dengan Ustaz Salafi saja, ketika ditanya, ya udah sebutkan satu dalil saja, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu membolehkan tabaruk kepada kuburan. Nah, mereka nggak akan mampu menjawab. Ya, memang nggak ada dalilnya. Dan jalan-jalan menuju ke surga di Tarim itu juga tidak ada riwayat dari Nabi maupun para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ajaran kebohongan mereka itu sudah kelihatan, teman-teman. Apalagi yaitu ajaran dari Pak Lutfi bin Yahya, teman-teman. Yang dimana Pak Lutfi bin Yahya ini membuat makam-makam palsu, memalsukan makam. Lawang makam KRT Sumodiningrat itu asli ya, asli orang Jawa, pribumi Nusantara. Lah kok bisa dirubah menjadi ya Toha bin Yahya? Ini kan aneh teman-teman ya. Dan makamnya yang asli kalau nggak salah itu ada di Yogyakarta ya. Kalau nggak salah teman-teman ya, saya lupa. Tapi kok bisa berpindah di Semarang? Nah, yang di Semarang itu palsu teman-teman. Cucunya KRT Sumodiningrat yang ngamuk. Masa leluhurnya ini menjadi Baklawi, ya kan aneh teman-teman ya. Nah maka dari itu ya umat ini sudah mulai cerdas, dan kejadian yang ada di masjid tersebut itu yang sebagian jamaah ini bubar karena yang mengimami adalah Pak Lutfi. Ya tahu sendirilah Pak Lutfi itu seperti apa teman-teman ya. Ya membuat kuburan-kuburan palsu yang nggak mau diimamin seorang pendusta gitu teman-teman ya. Lebih baik cari masjid yang lain gitu. Bahkan khurafat-khurafatnya Pak Lutfi juga luar biasa teman-teman. Ngaku-ngaku bertemu dengan jin dari planet apa itulah. Lalu kemudian si jinnya itu ya rajanya jin meminta ijazah. Ini guyonan apa teman-teman ya. Jadi mereka itu sering membuat kisah-kisah dusta. Ya tujuannya apa? Tujuannya adalah mereka itu agar disebut waliullah oleh siapa? Oleh para pengikutnya. Wah ini wali ini gitu teman-teman. Yang pada akhirnya nanti mereka ya berbondong-bondong meminta berkah kepada Pak Lutfi. Ya ujung-ujungnya apa kalau bukan fulus, duit teman-teman ya. Hati-hati, jangan sampai kita itu tertipu. Kalau kita berpegang teguh yaitu dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan pemahaman para salafus soleh, insya Allah tidak akan mudah ditipu oleh golongan para kabib-kabib Alawi. Ingat itu ucapan saya teman-teman. Ya, makanya para kabib-kabib Alawi itu tidak diberi tempat. Di Muhammadiyah itu nggak ada yang percaya, karena di Muhammadiyah itu nggak ada yang percaya kabib-kabib Alawi teman-teman ya. Yang mereka hormati ya itu adalah orang yang berilmu dan orang soleh, orang alim, bukan masalah keturunan. Ya kalau keturunan tidak memiliki ilmu sama sekali bagaimana teman-teman ya. Lawang nasabnya saja juga dipermasalahkan, dan mengenai tesisnya Kiai Imad sudah membuktikan bahwa mereka itu tidak bersambung kepada Rasulullah, melainkan hanya mentok kepada Ubaidillah. Nah seperti itu teman-teman. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.